Tuhan yang memberkati kita. Nah, hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Sekarang kita semua sikap beribadah. Duduk yang tenang, duduk yang tertib. Kita siapkan hati kita. Sebelum kita beribadah, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to praise and worship you. Bless us, bless our teacher, and bless our friend. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amen. Nah, sekarang angkat tangannya. Kita sama-sama menyembah Tuhan seperti wanita. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Tetap setia, ku melayanimu. Haleluya, haleluya. Ya, semuanya semangat memuji Tuhan. Nah, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian Siapa Yang Buat Hutan. Semuanya gerakkan badannya. Siapa yang buat hutan? Oh, siapa yang buat lautan? Bolo, bolo, bolo. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan.
Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bolo, bolo, bolo. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Siapa? Y-E-S-U-S, Yesus. Y-E-S-U-S, Yesus. Y-E-S-U-S, Yesus. Y-E-S-U-S. Sekali lagi, siapa yang buat hutan? Siapa yang buat hutan? Oh, oh. Siapa yang buat lautan? Bolo, bolo, bolo. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Siapa? Y-E-S-U-S, Yesus. Y-E-S-U-S, Yesus. Y-E-S-U-S, Yesus. Y-E-S-U-S. Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Apa yang terjadi? Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. 8 orang selamat. 8 orang selamat. Nah, waktunya kita mau dengar cerita. Anak-anak boleh duduk kembali. Nah, sikap yang tertib. Kita mau dengar cerita bersama-sama, namun sebelumnya kita mau nyanyikan pujian Ku Mau Dengar Cerita. Ku mau dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku mau dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari kita berdoa. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to listen your word. Bless us, bless our teacher, and bless our friend. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amen. Oke, thank you. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini?
tentu dahsyat dan luar biasa. Miss percaya pagi hari ini kalian yang ada di rumah juga sehat-sehat ya. Nah, tadi kalian sudah memuji Tuhan, kalian juga sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan cerita. Namun sebelumnya, Miss mau kita berdoa dulu ya. Semua anak-anak terkasih yang ada di rumah, boleh lipat tangannya dan pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to listen your word. Bless us, bless our teachers, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Oke, anak-anak terkasih, sebelum Miss Yani bercerita, masih ingat tidak ya dengan definisi dari karakter ketaatan? Kalau masih ingat, yuk kita ucapkan bersama. Ketaatan adalah dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang yang bertanggung jawab atas kita. Very good. Nah, sebelum Miss Yani bercerita, masih ingat dengan sikap satunya? Yuk, sikap satu semua ya. Penuh perhatian. Oke, Miss mau bercerita. Pada waktu itu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim, yaitu Nabi Samuel. Nah, waktu itu bangsa Israel sudah tidak ingin lagi dipimpin oleh seorang hakim. Mereka ingin dipimpin oleh seorang raja. Lalu bangsa Israel meminta kepada Nabi Samuel untuk mencari seorang raja memimpin bangsa Israel. Lalu Nabi Samuel berdoa dan meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan untuk memberikan seorang raja kepada bangsa Israel. Tuhan memilih Saul menjadi raja Israel pertama. Dan Nabi Samuel mengurapi Saul dengan minyak urapan. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel agar Raja Saul mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Nabi Samuel berpesan agar Raja Saul mengalahkan semuanya dari bangsa Amalek. Raja Saul mengumpulkan sebanyak 210.000 orang pasukannya untuk melawan bangsa Amalek. Kemudian pasukan Israel berperang melawan pasukan Amalek, dan akhirnya pasukan Amalek kalah dan pasukan Israel lah yang menang. Pasukan Israel kembali pulang dengan membawa kemenangan. Mereka pulang dengan membawa Raja Amalek, membawa domba, lembu, dan kambing. Nah, lalu Raja Saul mempersembahkan korban, yaitu korban persembahan kepada Tuhan. Tapi Nabi Samuel marah kepada Raja Saul karena Raja Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Sebagai hukumannya, Saul tidak akan menjadi raja Israel lagi, dan Saul memohon ampun kepada Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa Tuhan sudah memilih raja Israel yang baru. Puji Tuhan, anak-anak terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah belajar dari cerita yang sudah Miss Yani sampaikan tentang seorang raja yang pertama, yaitu Raja Saul. Nah, Tuhan sudah memberikan kepercayaan yang besar kepada Raja Saul, tapi Raja Saul tidak taat dengan tidak mentaati peraturan atau perintah yang sudah Tuhan sampaikan melalui hambanya, yaitu Nabi Samuel. Nah, anak-anak terkasih, mau jadi anak yang taat kan? Oke, kalau mau jadi anak yang taat, kita mau menjadi anak yang dengar-dengaran, kita mau jadi anak yang patuh, kita mau jadi anak yang menurut bahkan perintah Tuhan. Pagi hari ini, Miss kembali mau mengingatkan tentang definisi dari karakter ketaatan ya. Yuk sama-sama kita ulangin lagi ya. Ketaatan adalah dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang lain yang bertanggung jawab atas kita. Oke, anak terkasih, sekarang sebelum kita mengakhiri cerita, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan pejamkan matanya. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur jikalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk kami dapat memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, kami boleh diberkati dengan cerita yang sudah disampaikan. Biarlah kami menjadi anak yang patuh, terlebih anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Demikian cerita Misiani. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.